Assalamualaikum sahabat muslim diaspora. Alhamdulillah, tanpa terasa kita telah memasuki hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Perjalanan saya mencari jejak diaspora muslim di kota New York akan segera berakhir, karena saya akan kembali lagi ke tempat saya di Virginia. Selama di kota ini, saya banyak belajar tentang kehidupan diaspora yang saling menghargai, saling mentoleransi. Saya ingat saat bertemu Niken Budiastuti, mahasiswa Indonesia yang insya Allah akan menjadi diplomat masa depan. Saya belajar tentang keberagaman. Saya ingat Niken bercerita, pengalamannya selama ini di New York City gimana? Selama ini seru ya, karena pas lagi COVID. Jadi saya mulai sekolah itu tahun kemarin, Januari 2020, baru dapat 2 bulan pengalaman yang nggak COVID, baru habis itu COVID terus. Jadi selama ini ya seru lah, dapat pengalaman baru, ngelihat gimana New York sebelum dan sesudah COVID itu seperti apa. Oke. Terus dia menjadi seorang Muslim dan juga mahasiswa di Columbia University, ada merasa kesulitan nggak, ada diskriminasi atau semacam itu? Kalau untuk pengalaman di Columbia sendiri, alhamdulillah nggak ada. Saya juga merasa kaget ya dan bersyukur banyak orang dan keluarga dan teman-teman di Indonesia yang bilang kayak hati-hati di sana nanti Islamofobia. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah merasakan diskriminasi semacam itu. Orang-orang di New York dan di SIPA atau di Columbia in general mereka sangat welcome dan udah biasa gitu, karena di sini tuh sangat diverse ya, di New York ya. Sangat beragam. Terus di Columbia juga kuat sekali international student community-nya, jadi aman. Sementara penulis novel Sri Izati yang sedang mengambil kelas penulisan mempunyai pengalaman menarik berbuka puasa dengan menu seadanya. Saya juga mau nanya nih Izati, saya di Amerika Serikat kadang-kadang susah buka puasa, jadi Izati kalau buka puasa apa ya? Terus bagaimana bisa menghidupkan kembali budaya Indonesia di Amerika Serikat ini? Iya, itu cara menghidupkan atau kayak membawa semangat Ramadan yang biasanya ada di Indonesia ke sini, itu juga jadi PR besarku sih selama kayak Hamin 2 minggu masuk puasa. Tapi yang paling gampang sih sebenarnya sejauh ini kayak selalu tetap kayak bikin teh manis, nyiapin kayak seperti kayak kalau di rumah sama keluarga gitu kan, ada teh manis, terus ada air putih anget, ada kurma, masih meskipun kayak makannya hemat-hemat ya. Gak bisa kalau dulu kan kayak satu genggam gitu kan, tapi genggam yang ganjil ya, sebenarnya 3 butir juga nggak apa-apa, itu sunahnya gitu. Tapi itu sisanya kayak awal-awal puasa tuh aku masih berusaha kayak nyetop makanan beku yang tinggal diangetin, kayak gyoza atau dimsum, kayak misalnya gyoza yang vegetarian gyoza, supaya rasa kayak ada tajilnya gitu loh sebelum masuk ke makanan berat. Tapi kayak makin kesini kayak tinggal ya udah ada apa sereal, ya udah makan sereal dulu deh untuk ngebatalin gitu. Terus abis itu tinggal angetin aja sisa-sisa makanan yang udah emang dibikinnya tuh masak besar, abis itu tinggal dibagi per porsi gitu sih. Jadi dan mungkin penuansana juga kayak mastiin kayak di rumah tuh tempat buat kayak sholat, ngaji itu tuh nyaman, jadi tetap kerasa gitu bahwa itu lagi Ramadan kayak, dan sebisa mungkin tuh pulang untuk kayak memperkuat atau kayak memperbanyak ibadahnya gitu. Jadi itu sih yang aku coba lakuin supaya kerasa gitu ini tuh lagi Ramadan. Keberagaman itu bukan hanya dari sisi etnis, budaya, norma, maupun agama. Tapi selera musik boleh berbeda, namun tetap saling menghargai. Saya bisa merasakan irama musik jazz, nada-nada indah dengan chord-chord 7 atau 9, mengalun indah di pinggir jalan Herald Square. Kota New York memang kota yang sangat beragam. Di sini ada banyak sekali komunitas minoritas, termasuk komunitas Afrika Amerika. Dan oleh karena itu ada banyak sekali musik Afrika Amerika yang terkenal di sini, seperti jazz. Jazz mulai terkenal tahun 1920-an dengan pionir artis-artis seperti Duke Ellington, Louis Armstrong, Herbie Hancock, dan lain-lainnya. Dan mereka tampil di beberapa klub jazz di sekitar New York City, dan juga ada banyak sekali street performers seperti di belakang saya. Dan tidak hanya juga artis-artis dari New York City yang tampil,
tapi juga artis-artis dari Indonesia seperti Joey Alexander dan dari seluruh dunia yang ke New York sini hanya untuk tampil jazz. Di sisi lain, cerita pemain basket muslim yang juga bintang NBA dari Brooklyn Nets, Kyrie Irving, yang berpuasa di tengah kompetisi pertandingan bola basket NBA menunjukkan bahwa minoritas muslim di kota ini dapat menjalankan ibadah dan mengamalkan agama Islam dengan baik. But yeah, I am taking part in Ramadan with a lot of my brothers and sisters, my Muslim brothers and sisters, and it's been an adjustment. That's really what I can say, just being committed to my service, to God, Allah, and then continuing on. Langkah kaki berjalan melintas lewat subway atau kereta bawah tanah hingga akhirnya alhamdulillah saya tiba di Masjid Al-Hikmah, Masjid Indonesia yang berada di tengah-tengah masyarakat kota New York, tepatnya di area Long Island City, New York. Pemirsa jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Jejak Diaspora Muslim setelah yang satu ini. Sahabat Diaspora Muslim, kali ini saya akan mengajak sahabat Muslim semua untuk mengenal lebih dekat dengan Masjid Al-Hikmah. Karena suasana masih pandemi, saya juga harus menyesuaikan dengan kondisi dan protokol kesehatan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah. Ya pemirsa, sekarang saya berada di dalam Masjid Al-Hikmah, yaitu Masjid Komunitas Indonesia di kota New York City. Dan saya bersama salah satu ustadz masjid ini, yaitu Pak Lefty. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, saya mau nanya nih Pak, kan kita masih dalam masa pandemi. Ya. Itu bagaimana Anda tetap bisa menjalankan aktivitas masjid, tapi tetap menjaga kesehatan para pengunjung? Ya, kita mengikuti protokol dari New York City untuk tetap menjaga distance, Iya. 6 feet, dan pakai face mask. Kalau mau sholat harus bawa sajadah sendiri untuk prayer rug. Kita sudah persiapkan tanda-tanda di mana mereka berdiri untuk melakukan ibadah sholat. Gitu. Jadi antara satu jamaah ke satu jamaah sekitar 6 feet itu, dan lagi mereka ke depan dan ke belakang. Pada jamaah yang baru datang, pertama mereka harus cek temperatur, terus langsung bersih-bersih sama sanitation yang kita sediakan. Kalau bisa mereka langsung ambil wudhu biar bersih sedikit. Sudah ambil wudhu, dipersilakan masuk ke dalam untuk sholat atau beribadah. Apakah ada limit atau apa maksimum pengunjung yang bisa sholat di masjid ini, terutama saat pandemi ini? Selama pandemi, Masjid Al-Hikmah membolehkan masuk cuma 75 jamaah, ya mungkin sampai 100 lah bisa lah, gitu, insya Allah. Sudah full, kita gate, kita kunci, pintu kita tutup, jadi kita sudah nggak terima dari jamaah yang baru lagi untuk masuk. Ada. Pada awal 1980-an, diaspora Muslim Indonesia sering mengadakan pengajian bulanan yang diadakan sendiri dengan berpindah tempat di apartemen atau di rumah. Saat itu, belum ada Masjid Indonesia. Namun makin lama, jumlah jamaah pengajian semakin meningkat, hingga diaspora Muslim meminta izin untuk menggunakan ruangan di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di New York. Lalu, atas kerjasama antara diaspora Muslim dan didukung oleh pemerintah Indonesia, berinisiasi untuk mendirikan masjid bagi diaspora Muslim, khususnya diaspora Muslim Indonesia. Alhamdulillah, tepat pada perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-50, pada tahun 1995, hadirlah Masjid Al-Hikmah, masjid kebanggaan diaspora Muslim Indonesia di kota New York. Alhamdulillah, hati ini terasa. Berada di tengah-tengah Masjid Al-Hikmah, seakan berada di masjid kampung halaman sendiri. Seakan-akan saya sedang mudik ke Tanah Jawa.
Padahal, jemaah masjid ini bukan hanya warga Indonesia, tapi diaspora muslim dari seluruh dunia. Masya Allah. Sekarang saya bersama salah satu jamaah masjid yang sering datang ke Masjid Al-Hikmah ini, yaitu Pak Jaja. Apa kabar Pak Jaja? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Mungkin bisa jelaskan sedikit, mungkin aktivitas-aktivitas apa yang masjid ini lakukan? Sebelum pandemi, masjid ini banyak kegiatannya. Satu kegiatannya itu yaitu Saturday School. Kita punya Saturday juga ada, kita selalu mengadakan bazar, itu menjual makanan ya. Terutama dalam summertime. Jadi dalam satu tahun kurang lebih 5 atau 6 kali bazar. Begitu juga kita partisipasi untuk Muslim Parade setiap tahun, biasanya itu bulan September. Dulu pernah mengadakan itu bridging dengan komunitas-komunitas Muslim lainnya. Ramadan Camp juga ada. Ramadan Camp itu kita didesain untuk anak-anak itu datang pada bulan Ramadan itu belajar mengaji, terutama di weekend kita menginap. Kalau weekend tuh menginap, jadi ya Jumat malam sama Sabtu malam. Jadi kembali lagi pulang itu setelah minggu asar gitu ya. Dan juga kegiatan bapak-bapak, ibu-ibu juga kalau weekend itu dari sore, dari setelah asar tuh sampai 10 menit mungkin sebelum maghrib, jadi acaranya penuh. Itu ada ceramah tuh biasanya tuh kita mendatangkan ustadz dari Indonesia gitu ya, dan kita juga kerjasama sama ICMI atau IMSA. Jadi banyak kegiatannya. Sebelum pandemik itu banyak kegiatannya, tetapi setelah pandemik ini pengajian bulanan pun kita mau pakai Zoom gitu, nggak langsung face to face. Dan di rumah masing-masing. Betul, sekarang di rumah masing-masing, tidak di masjid, tidak di lokasi masjid. Tetapi pandemi, bagaimana Anda tetap bisa melakukan aktivitas-aktivitas ini seperti Zoom? Bagaimana bisa mengumpulkan dana masjid ini? Ya, jadi kita kebetulan ya kalau dana itu datangnya satu dari Jumatan masih juga ya. Mungkin juga ada orang yang biasa sodako atau melalui Zelle ataupun mungkin pakai cek. Begitu juga kita mengadakan sekarang ini Masjid Al-Hikmah kan membuat membership. Nah itu dari situ juga ada pemasukan gitu. Setelah pandemi ini, terutama tahun kemarin, kita tidak ada beberapa bulan malahan masjid ini ditutup karena dengan COVID yang begitu tingginya itu kita masih juga ditutup. Jadi tahun ini nggak ada kegiatan Ramadan, malah sembahyang tarawih ataupun sembahyang Idul Fitri tidak ada tahun kemarin, tahun 2020. Tapi untuk tahun ini insya Allah pengurus Masjid Al-Hikmah akan terawih insya Allah dengan limited capacity ya, katanya kalau nggak salah 75 orang ataupun kurang lebihnya lah gitu ya. Tapi itu juga nggak ada
buka bersama tidak ada lagi, ya cuman ada takzil aja untuk membatalkan puasa. Itu kita mungkin akan masjid ini akan memberikan korma atau dengan sebotol air gitu ya. Ya mau taraweh atau 10 menit sebelum isya kita baru buka lagi. Taraweh mungkin juga limited, dan juga mungkin waktunya juga nggak terpanjang. Sebelumnya kita kan bisa lebih dari 1 jam gitu ya. Apakah ada kegiatan yang masjid ini sedang planning untuk Idul Fitri? Saya kurang begitu tahu apa planning mereka untuk Lebaran ini, tetapi mungkin juga menunggu situasi. Saya rasa, menurut saya sih menunggu situasi gimana ini dengan COVID ini. Untuk sementara ini rencananya ya seperti biasa aja, tidak ada lagi kegiatan untuk sementara ya. Untuk di tahun-tahun kebelakang apa kegiatan yang dilakukan saat Lebaran? Salat Lebaran itu biasanya kita mengadakan salat Id. Salat Id itu bisa sampai di lapangan parkir sampai itu keluar, ya? penuh, sampai di jalan-jalan trotoar tuh penuh. Alhamdulillah ya, kita ratusan, kita penuh sekali. Itu bisa 2 kali. Bisa 2 kali kalau itu. Dan juga kita biasanya ngadain ya istilahnya makan bersama lah gitu ya. Makan bersama. Masjid Al-Hikmah mengadakan dengan ya sumbangan dari jamaah gitu kan ya. Terus makan Indonesia ya? Makan Indonesia. Wah, betul seru ya, itu biasanya itu udah tradisi ya, Masjid Al-Hikmah lah, alhamdulillah gitu bisa. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Mungkin ada pesan untuk keluarga di Indonesia atau teman-teman di Indonesia? Ya, kita saling mendoakanlah sesama Muslim Indonesia, karena kita itu kan boleh katakan Indonesia Muslim terbesar di dunia ya. Mungkin kita juga sebagai Muslim yang di Amerika dari Indonesia itu kita sebagai ambasador Muslim Indonesia lah di sini. Insya Allah kita saling menyapa atau silaturahmi dengan saling menjaga lah gitu ya. Saat saya berada di ruang samping masjid, tiba-tiba saya terkejut. Sebuah piala besar dan tinggi. Rupanya, anak-anak remaja Masjid Al-Hikmah ini pernah menjadi juara pertandingan sepak bola sekota New York. Masya Allah, luar biasa. Anak-anak dari New York tuh jago-jago juga main bola. Mungkin tim sepak bola nasional kita harus belajar ini mereka nih. Jadi ini mereka lawan siapa ya? NYPD ini waktu anak-anak remaja Al-Hikmah grup sepak bola dari NYPD mengadakan pertandingan antara masjid remaja seluruh New York. Oh, seluruh New York. Seluruh New York. Dan kita yang menang ya? Iya. Wah. Ya, kebetulan yang menang ya dari remaja Al-Hikmah, tim Al-Hikmah. Mereka ada yang dari Bangladesh, ada yang dari Pakistan. Oh, jadi cukup beragam ya? Jadi nggak cuma semua anak masjid Indonesia doang ya? Iya. Oh, jadi gitu. semua masjid-masjid yang ada mengirimkan timnya bertanding sepak bola. Waktu itu NYPD yang jadi sponsor dan Al-Hikmah memenangkan juara 1 ya. Wah, seperti Pak Ustaz katakan, ini turnamen ini disponsor oleh NYPD, yaitu organisasi New York Police Department, organisasi polisi terbesar di New York City. Jadi ini cukup besar dari seluruh New York City nih, mereka pada tanding untuk menang piala ini. Ternyata di masyarakat Indonesia di Amerika Serikat tuh banyak yang masuk jadi polisi New York City. Jadi memang sebuah kolaborasi yang cukup kuat dan ketat. Ini ada banyak sekali buku-buku Islam, ada Al-Quran, itu ada berapa buku ya? Kira-kira? Saya kurang tahu, tapi yang jelas banyak sekali di sini hadiah-hadiah dari jamaah-jamaah yang dari Indonesia atau yang tinggal di sini, tafsir Al-Quran, terus buku-buku fikih, buku-buku hadis di sini komplit. Ini semua orang bisa baca buku-buku ini? Iya, bisa. Oh, alhamdulillah. Dan lagi ada juga orang luar, kadang-kadang mereka dari biasanya anak-anak high school yang dari Amerika. Orang Amerika sendiri mereka pengen belajar mengenai Islam, mereka minta reference buku-buku, kita kasih buku-buku yang ada. Ada yang gede banget, ensiklopedia Islam Al-Kamil. Wah, ini pasti komplit nih. Berat loh pemirsa. Ada wasiat dan lain-lain. Nah, informasi tentang Islam ini buat siapa ya? Ini buat para mahasiswa Saturday School atau
Kalau ini flyer ini dipakai untuk Saturday School. Jadi ini teachernya yang sudah membuat flyernya ini untuk petunjuk-petunjuk ya ada hukum-hukum mengenai puasa, mengenai haji dan mengenai sholat gitu. Cukup komplit ya, banyak banget informasi yang mungkin harus dibaca nih supaya mengingatkan lagi tentang agama Islam ya. Terima kasih ya Pak Ustadz sudah memperlihatkan perpustakaan ini. Sama-sama. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bisa menemui jejak diaspora muslim di kota New York, kota yang tidak pernah tidur. Semoga cerita perjalanan saya ini dapat bermanfaat bagi pemirsa semua. Terima kasih sudah setia bersama jejak diaspora muslim setiap akhir pekan di bulan Ramadan ini. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah kata, salah ucap yang tidak sengaja. Insya Allah, kita akan bertemu lagi di Jejak Diaspora Muslim episode mendatang. Stay safe dan stay healthy. Saya dan tim VOA di Washington DC dan New York undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.